materi yang kedua yaitu tentang teori dan praktek konseling realitas. Konseling realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli dalam suatu kelompok yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian maupun kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Menurut William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini, bahwa tentang hakikat manusia adalah yang pertama, bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal yang hadir di seluruh kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Yang kedua, setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual. Dan yang ketiga, setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang, dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Menurut Glasser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada kelangsungan hidup. Jadi kehidupan fisik ini bertempat di otak tua yang berlokasi di sebuah kelompok kecil struktur yang terklaster di puncak tolak belakang. Gen orang menginstruksikan otak tuanya untuk melaksanakan semua kegiatan yang menjaga kelangsungan hidup yang mendukung kesehatan dan reproduksi. Yang kedua, cinta dan rasa memiliki. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Misalnya seperti persahabatan, acara perkumpulan tertentu, dari keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Yang ketiga, kekuatan atau prestasi. Kebutuhan akan kekuasaan atau power meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Kebutuhan ini biasanya diekspresikan melalui kompetensi dengan orang-orang di sekitar kita, memimpin, mengorganisir, menyelesaikan pekerjaan secara sebaik mungkin, menjadi tempat bertanya atau meminta pendapat bagi orang lain. Yang keempat yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan atau freedom merupakan kebutuhan untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak tergantung pada orang lain. Misalnya membuat pilihan atau aktif pada organisasi kemahasiswaan, memutuskan akan melanjutkan studi pada jurusan apa, bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima itu ada kesenangan. Dalam kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang dan juga bahagia. Pada anak-anak terlihat dalam aktivitas bermain, kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Misalnya berlibur untuk menghilangkan kepenatan, bersantai, melucu, humor, dan juga sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari konseling realitas adalah yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan juga pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian. Kepribadian yang sukses
yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Peran konselor dan juga konseli di dalam realitas, yaitu konselor terlibat dengan klien dan membawa klien menghadapi realita. Yang kedua, konselor sebagai pembimbing. Terus konselor itu wajib memberikan siswanya itu hadiah. Mengajar konseli beberapa kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor. Terus sebagai motivator, menyalur tanggung jawab, moralis, konselor memegang peranan untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan kliennya, dan serta pengikat janji atau kontraktor. Artinya peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli yang dapat dijelajahi maupun akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada teknik-teknik dan prosedur konseling realitas. Yang pertama ada metafor. Di dalam metafor ini, konselor menggunakan teknik ini seperti senyuman, image, analogi, dan anekdot untuk memberi konseli suatu pesan penting dalam cara afektif. Konselor juga mendengarkan dan menggunakan metafor yang ditampilkan diri konseli. Yang kedua, hubungan. Menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik. Hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak ternilai, dan mendorong kesadaran konseli. Yang ketiga ada pertanyaan. Konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total. Asesmen harus berasal dari konseli sendiri. Konselor tidak menyatakan apa yang harus dilakukan konseli, tetapi menggunakan pertanyaan yang struktur dengan baik untuk membantu konseli menilai hidupnya dan kemudian merumuskan perilaku-perilaku yang perlu dan tidak perlu diubah. Yang keempat ada WDIP dan SAMI 2C3. Merupakan akronim dari wants atau keinginan, direction atau arahan, dan juga evaluasi atau penilaian, dan planning atau rencana. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli menilai keinginan-keinginannya, perilaku-perilakunya, dan kemudian merumuskan rencana-rencana. Di dalam SAMI 2C3 ini mempresentasikan elemen-elemen yang memaksimalkan keberhasilannya secara mudah atau sederhana dan juga simpel, dapat dicapai atau attainable, dapat diukur atau measurable, segera, dan juga melibatkan tindakan, dapat dikontrol, konsisten, dan menekankan pada komitmen. Yang kelima yaitu ada renegosiasi. Konseli atau tidak selalu dapat menjalankan rencana perilaku pilihannya. Jika ini terjadi, maka konselor mengajak konseli untuk membuat rencana ulang dan menemukan pilihan perilaku lain yang lebih mudah. Yang keenam ada interpepsi paradoks. Glasser menggunakan paradoks untuk mendorong konseli menerima tanggung jawab bagi perilakunya sendiri. Yang ketujuh ada pengembangan keterampilan, yaitu konselor perlu membantu konseli mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dalam cara yang bertanggung jawab. Yang kedelapan yaitu adikasi positif. Menurut Glasser, merupakan teknik yang digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk perilaku negatif dengan cara memberikan kesiapan
atau kekuatan mental, kreativitas, energi, dan keyakinan. Contohnya mendorong olahraga yang teratur, menulis jurnal, bermain musik, yoga, dan juga meditasi. Yang kesembilan yaitu ada penggunaan kata kerja. Maksudnya di sini adalah untuk membantu konseli agar mampu mengendalikan hidup mereka sendiri dan membuat pilihan perilaku total yang positif. Daripada mendeskripsikan konseli dengan kata marah, depresi, fobia, atau cemas. Dan yang terakhir yaitu ada konsekuensi natural. Jadi di dalam konsekuensi natural ini, konselor harus memiliki keyakinan bahwa konseli dapat bertanggung jawab dan karena itu dapat menerima konsekuensi dari perilakunya. Konselor tidak perlu menerima permintaan maaf ketika konseli membuat kesalahan, tetapi juga tidak memberikan sanksi.